Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu di antara nama-nama Rasul yang harus kita ketahui, yaitu pembahasan tentang Nabi Musa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran sangat banyak sekali, sangat panjang sekali, dan dikisahkan di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan Allah kepada kaum Bani Israel dari hal-hal yang baik yang kemudian dikukuhkan kembali di dalam syariat Islam. Ada pula yang kemudian dihapus dari syariat-syariat yang saat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Karena sangat banyaknya kisah Nabi Musa ini, saya mulai dari ketika kaumnya Nabi Musa tidak mau beriman kepada Allah sebelum dia melihatnya. Jadi waktu itu kita bisa gambarkan bahwa kaum Bani Israel pada dasarnya diberi kelebihan di dalam kecerdasannya, sehingga apa saja harus logis dan apa saja harus nyata. Maka ketika disuruh menyembah Allah, dia berkata, saya tidak akan menyembah Allah sebelum saya bisa melihatnya sendiri. Maka kemudian disambarlah petir itu, mereka disambar petir, mati, dan kemudian dihidupkan lagi sebagai tanda. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa kisah Nabi Musa itu tidak jauh dari kisah Mesir, kisah Fir'aun, juga nanti kisah bagaimana Nabi Musa mencari tempat berlindung ketika ketakutan sebelum diangkatnya menjadi nabi. Nah, dikisahkan Nabi Musa ini diperkirakan lahir sekitar tahun 1527 sebelum Masehi dan meninggal di sekitar tahun 1407 sebelum Masehi. Diperkirakan umurnya Nabi Musa mencapai 120 tahun. Kita tahu bahwa di zaman sebelum Nabi Musa lahir itu Fir'aun bermimpi, yang mana ketika diterjemahkan oleh orang-orang ahli nujumnya atau ahli perbintangan atau ahli mimpinya, menjelaskan bahwa kerajaan Fir'aun itu akan hancur kecuali orang-orang Bani Israel. Dikabarkan di dalam mimpinya itu Raja Fir'aun bermimpi kerajaan Mesir itu terbakar kecuali Bani Israel, di mana waktu itu Bani Israel ini adalah kaum atau menjadi budak-budak dari Fir'aun ini. Bisa dikatakan mungkin banyak sekali budaknya Fir'aun, karena zaman itu perbudakan masih menggurita. Jadi sampai zaman Nabi Muhammad nanti itu masih ada perbudakan, hingga kemudian nanti sedikit demi sedikit dibebaskanlah perbudakan-perbudakan itu dengan ibarat kata sebagai tebusan-tebusan kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang nanti di zaman Nabi Muhammad ketika orang melakukan kesalahan, maka dendanya adalah memerdekakan budak. Nah, kemudian ketika diterjemahkan seperti itu mimpi Raja Fir'aun itu, kemudian Raja Fir'aun itu punya ide agar kaum Bani Israel itu dipotong generasinya. Jadi biar tidak lahir, dipotong generasinya, akan tetapi tetap masih punya
keinginan jangan sampai habis sama sekali. Kalau habis sama sekali nanti pekerja-pekerja atau kaum budak, atau kalau kita bahasakan mungkin buruh-buruh yang harus dipekerjakan itu habis. Akan tetapi kemudian Raja Firaun itu menggunakan skema 1 tahun dipotong, 1 tahun dibiarkan, 1 tahun dipotong, 1 tahun dibiarkan. Jadi selang-seling 1 tahun setiap rumah akan dicek. Ketika ada anak laki-laki yang lahir maka akan dipenggal. Ketika perempuan maka dibiarkan hidup pada 1 tahun. 1 tahun berikutnya dibiarkan hidup siapapun itu. Kemudian 1 tahun lagi dipenggal lagi. Maka kita kalau bisa mengkontrol apa istilahnya kita kesinambungan dengan kisahnya Nabi Harun. Nabi Harun itu ketepatan waktu itu pas tidak dilakukan pemotongan atau penyembelihan kepada bayi laki-laki. Jadi Nabi Harun ini lahir sebelum Nabi Musa. Jadi kemudian Nabi Musa lahir pas zaman sudah tahun dipotongnya itu. Nah kemudian karena itu sudah diskenariokan, maka lahirlah Nabi Musa. Dan kita tahu zaman dulu belum secanggih zaman sekarang. Untuk mengetahui siapa yang lahir hari ini tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang kita bisa cek langsung di tempat-tempat rumah sakit bisa kelihatan. Nah ketika itu Nabi Musa lahir, dan kemudian sudah ada pemberitahuan bahwa setiap bayi laki-laki keturunan Bani Israel pada tahun ini harus dipenggal. Nah kemudian ibunya Nabi Musa itu melahirkan, dan setelah melahirkan ada kekhawatiran jangan-jangan nanti anak saya itu akan dipenggal. Kemudian ibunya Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah atau diberikan ilham agar menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pernah ke Mesir atau akan ke Mesir, kita bisa melihat bahwa Fir'aun itu memang dinasti yang sangat panjang. Jadi ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun dan seterusnya, banyak sekali. Diperkirakan Fir'aunnya zaman Nabi Musa itu, kalau di dalam sejarah sekarang diperkirakan itu Fir'aun atau Ramses II, diperkirakan itu Ramses II, atau bisa jadi anaknya Ramses II. Karena Fir'aun itu, kerajaan Fir'aun atau dinasti Fir'aun itu sudah ada sejak Nabi Yusuf, atau bahkan sebelumnya sudah ada. Nah, tapi tetap berganti, tapi namanya dinasti tetap Fir'aun. Maka ketika kita ke Mesir nanti ada istilah Faroinah, kerajaan-kerajaan yang di bawah Faroinah, Fir'aun itu. Nah, di antara yang paling rusak itu adalah di zaman Nabi Musa ini, yang sampai memenggal setiap anak laki-laki yang lahir. Nah, kemudian ibunya Nabi Musa membeli kotak atau membuat kotak, dan kemudian memasukkan Nabi Musa ke dalam kotak itu, lalu dihanyutkanlah Nabi Musa itu di Sungai Nil. Kalau kita perkirakan bahwa kerajaan Fir'aun itu kira-kira berada di sekitar Mesir bagian selatan, kira-kira kalau di daerah Luxor atau Aswan. Kalau kita ke Mesir kita bisa lihat kerajaan Fir'aun yang dulu itu, yang sebagian sekarang itu runtuh, itu kira-kira ada di daerah Aswan dan Luxor. Itu yang paling banyak di sana kerajaan-kerajaannya. Adapun yang di Kairo itu adalah piramid, itu adalah kuburan, Pak. Itu bukan kerajaan, itu kuburannya segede itu. Dan itu hanya kuburan-kuburan beberapa rajanya saja. Sebagian ada juga di daerah Mesir Selatan, namanya Wadil Muluk atau pekuburan para raja. Jadi kalau dia buat kuburan itu kayak petak umpet di dalam gunung-gunung yang digali di tanah. Karena apa? Karena mereka itu mengubur jasad beserta segala yang dimilikinya, emas, perak, hewan-hewan yang disayanginya sama-sama dikubur, Pak. Jadi kuburannya gede, tapi rahasia agar tidak dijarah. Termasuk di dalam piramid itu adalah kuburan yang tengah-tengahnya ada rajanya waktu itu. Akan tetapi kemudian karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, bisa diketahui ada apa saja di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa ini diperkirakan jadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa kecil, kemudian ditemu, singkat kata, ditemu oleh
istrinya Fir'aun, atau di dalam sejarah dikatakan namanya adalah Asiyah, istri Fir'aun yang sedang mandi. Kita bisa bayangkan kalau kerajaan itu mestinya punya kalau di Jawa itu taman putri, atau yang biasanya kolam besar. Tapi kalau di Mesir itu karena sumber air itu adalah Nil, maka tidak lain dan tidak bukan nyambung dengan sungai Nil. Dan kalau kita bisa lihat di Luxor itu antara kerajaan dan Nil itu sekarang itu hanya dibatasi dengan jalan raya. Ya bisa jadi diatur oleh Allah, kemudian Musa itu nangsang di situ kalau bahasa Jawanya, berhenti di situ, kemudian ditemu oleh pertama yang nemu adalah para abdi-abdi dalamnya yang mengiringi istrinya ini mandi, kemudian dikiranya itu adalah harta, kemudian dikasih tahu kepada Aisyah, saya menemukan ini. Nah, sementara Aisyah ini belum punya anak. Sebagai naluri seorang perempuan ketika belum punya anak, nemu anak, itu kan seneng, Pak. Seneng. Meskipun ketika dibawa kepada Fir'aun, Fir'aun sudah marah-marah karena ini sudah keputusan, ini harus dibunuh anak ini. Jangan begitulah, kita rawat saja, kata Asiyah, barangkali ini akan menjadi anak yang baik. Akhirnya dibiarkan hidup. Pada kesempatan berikutnya, pada kesempatan suatu hari, namanya juga sudah dibiarkan hidup, Fir'aun pun kemudian mencoba menggendong Nabi Musa kecil ini. Nah, ketika digendong oleh Fir'aun, Nabi Musa itu memegang jenggotnya Fir'aun dan menariknya dengan kencang, sehingga Fir'aun marah-marah. Ini kayaknya ini yang akan menggulingkan tahta saya. Itu ngomong dengan istrinya. Jangan begitulah, kata istrinya, itu masih anak-anak kecil yang belum berakal, katanya begitu. Akhirnya Fir'aun tidak terima dengan ini, kemudian mencoba, saya tidak percaya apakah anak kecil ini berakal atau tidak, akan saya tes. Kalau anak kecil ini memilih berlian, maka dia berakal. Kemudian diambillah berlian dari satu Fir'aun itu, dan satunya bara api. Nabi Musa disuruh milih mana. Kalau dia milih berlian, maka akan dipenggal. Nah, akan tetapi pada dasarnya anak kecil juga punya perasaan, Pak, mana api mana berlian. Kalau kita coba anak kecil, ya bisa jadi pilih berlian. Nabi Musa itu sudah mau ngambil berlian, akan tetapi didorong oleh malaikat, bukan ini. Akan tetapi ngambilnya malah bara api, kemudian dikiranya makanan, dijilat, ibaratnya mau dimakan, maka kemudian lidahnya agak mengalami masalah, dan kemudian ketika bicara agak kurang baik. Nah, ini nanti nyambung dengan ketika dia berdoa di Gunung Turisina, ketika disuruh dakwah ke Fir'aun, dia ngadu kepada Allah, ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kadang-kadang seperti itu. Kemudian minta pertolongan penerjemah yang baik adalah saudaranya, yaitu Harun. Nanti nyambungnya di situ, Pak. Nah, waktu berselang, kemudian ini saya singkat saja. Sebenarnya sejarahnya sangat panjang, apalagi 120 tahun, Pak. Jadi kemudian Nabi Musa remaja. Ketika remaja ini, Nabi Musa tumbuh dengan kemewahan istana tentunya. Bahkan dikatakan dijuluki Musa bin Fir'aun waktu itu, karena hidupnya di istana. Sehingga ketika suatu ketika keluar istana, dia menemukan ada orang yang sedang bertengkar. Yang bertengkar itu adalah kaum, kalau kita bahasakan dengan sekarang mungkin kaum bangsawan dengan kaum minoritas. Jadi antara kaum Bani Israel dengan kaum Fir'aun. Jadi bertengkar, ada dua orang yang bertengkar. Kemudian Nabi Musa mencoba melerainya, akan tetapi kemudian yang dilerai ini nggak mau. Akhirnya mukul Nabi Musa. Nabi Musa membalasnya, tidak tahu ternyata pembalasan yang seperti itu menjadikan orang yang tadi itu malah mati, meninggal. Maka kemudian Nabi Musa merasa ketakutan melakukan perbuatan itu. Kita tahu bahwa orang yang berhati-hati, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, Pak, melakukan kesalahan kecil itu takutan, Pak. Kemudian Nabi Musa ketakutan,
Hingga beberapa waktu berjalan, ternyata ini kedengaran, orang banyak makin tahu sampai kerajaan tahu, sehingga kemudian orang-orang kerajaan bermusyawarah untuk mencari Musa untuk dihukum mati. Itu. Kemudian Nabi Musa mendapatkan orang atau ketemu orang yang dari suatu tempat, dikatakan, wahai Nabi Musa, saya mendengar bahwa kamu akan dihukum mati karena kamu telah melakukan kesalahan ini. Nabi Musa makin takut. Akhirnya Nabi Musa lari kemana nggak tahu arah. Orang yang bingung kan nggak tahu arah, Pak. Bingung, nyari tempat yang kira-kira jauh, lari, sehingga dalam Al-Quran dikatakan hingga sampai mengarah ke Madian. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus, gitu kan. Akhirnya ketemulah suatu kaum yang lain yang sudah di luar Mesir, mungkin sudah di Madian atau di daerah sampai Yordan, Pak, kira-kira. Jadi di sana kemudian ketemu kaum, yaitu ketemu kaumnya Nabi Syuaib, yang waktu itu kaum-kaum itu sedang memberikan minum kepada hewan-hewan yang diternaknya. Nah, di situ kemudian ada dua perempuan yang masih ngantri untuk meminumkan ternaknya ini, karena dia perempuan jadi kalah antrian. Akhirnya kemudian Nabi Musa menolongnya, dan setelah menolong itu Nabi Musa kemudian berdoa, Rabbi ini lima anzalta min khairin fakir. Ya Allah, atas segala nikmat yang Kau turunkan kepada saya masih kurang. Jadi cara berdoanya sudah bagus ya. Jadi kadang-kadang kita akan maksa Allah. Kalau Nabi Musa itu, atas segala nikmat yang Kau berikan kepada saya masih kurang. Ini biasanya ulama-ulama atau orang-orang yang dahulu, kalau orang ingin deket jodohnya, disuruh memperbanyak berkata seperti itu, atau berzikir atau membaca ayat itu, karena dari situ juga Nabi Musa nanti ketemu jodohnya. Kalau kita bisa ambil hikmah, Pak, kadang-kadang kita dibuat ketakutan di suatu tempat untuk lari ke tempat yang lain, itu pada dasarnya memang harus terjadi. Sebagaimana Nabi Musa itu lari ke sana, satu sisi untuk mengamankan dirinya dari Fir'aun, satu sisi untuk ketemu dengan jodohnya, Pak. Kemudian setelah menolong itu, dua orang perempuan ini pulang ke rumah, dan Nabi Musa itu masih belum tahu saya mau nginep di mana. Dia masih bingung, masih di padang pasir. Hingga kemudian dia berteduh di bawah pohon dan berdoa seperti itu tadi. Nah, kemudian dua orang perempuan yang sadis dengan hewan ternaknya pulang, tiba-tiba ada satu yang balik lagi. Kemudian sambil pelan-pelan ngasih tahu, wahai seorang pemuda, bapakku ingin memberimu upah atas apa yang kau lakukan dari kebaikan Anda membantu saya memberi minum. Nah, kemudian Nabi Musa ini pulang, ditunjukkan arahnya dengan seorang perempuan tadi. Nah, ketika begitu Nabi Musa merasa tidak nyaman, seorang perempuan ada di depannya. Kemudian, jangan di depan saya, coba kamu di belakang saya, tapi saya tunjukkan arahnya. Karena apa? Ya, kalau kita berjalan di belakang perempuan, apalagi belum menikah ya, Pak, otomatis kan agak terganggu. Kalau orang-orang yang punya keimanan itu mesti agak terganggu lah. Ada mungkin rasa, ada syahwat dan sebagainya. Maka kemudian Nabi Musa minta, cobalah kamu di belakang saja, saya yang di depan, tapi tunjukkan jalannya. Ini harusnya ditiru oleh kita seperti itu. Kemudian berjalanlah hingga ketemu dengan Nabi Syuaib. Nah, maka kemudian si perempuan ini malah senang, malah merasa, oh ini orang baik, gitu kan. Kemudian waktu berjalan, Nabi Syuaib kemudian menerima tamunya, yaitu Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa menyampaikan apa yang dialaminya. Kemudian Nabi Syuaib itu seolah-olah mungkin sudah dikasih tahu oleh Allah, ya itulah penerus risalah nanti. Maka kemudian di dalam Al-Quran dikatakan, Nabi Syuaib, saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu di antara dua anak saya ini, dengan catatan engkau bekerja mengembala atau bekerja kepada saya 8 tahun atau 10 tahun. Tapi kalau kamu mau 10 tahun, ya itu tidak masalah bagi saya, kata Nabi Syuaib seperti itu. Jadi kemudian
kalau kita bahasakan maharnya Nabi Musa itu 10 tahun pekerjaan, Pak. Mahal kira-kira, Pak, kalau kita bayangkan 10 tahun bekerja. Nah, kemudian Nabi Syuaib memberikan tongkat yang dikatakan nanti jadi ular, kemudian jadi bawaannya Musa itu adalah tongkat yang awalnya dari Nabi Syuaib. Kemudian dikatakan, wahai Musa, ini tongkat adalah titipan yang harus saya serahkan kepada yang yang menerima. Jadi kalau kita meneliti sejarah-sejarah itu biasanya ada tongkat-tongkat seperti itu, Pak. Jadi ini tongkat untukmu, ini titipan dari Allah, katanya begitu. Hingga kemudian Nabi Musa itu menggembala kambingnya, menggembala peternakan dengan tongkat-tongkat itu. Dan pada suatu saat tongkat itu karena indah, Pak, itu direbut oleh orang lain. Dan orang lain itu mengaku ini tongkat saya. Akhirnya terjadi permasalahan. Kemudian ditengahi lagi oleh Nabi Syuaib atau oleh seseorang di sana. Sudah begini saja, barang siapa yang bisa mengangkat tongkatnya itulah yang memilikinya. Kemudian ternyata orang yang mengaku-ngaku tadi ketika disuruh ngambil tongkatnya tidak mampu, tidak kuat. Kemudian ketika yang ngambil Nabi Musa ternyata bisa. Nah, itu kemudian tongkat itulah kemudian yang menjadi nanti ketika dilemparkan jadi ular dan kemudian balik lagi dan sebagainya. Nah, ketika sudah itu di dalam Al-Quran dikatakan seorang perempuan anaknya Nabi Syuaib itu bilang, ya abati istajirhu. Jadi sudah langsung minta. Jadi perempuan anaknya Nabi Syuaib itu, kalau saya gambarkan dari penelitian bahasa itu, pada dasarnya sudah menaruh rasa senang dengan Nabi Musa. Satu karena dia dapat dipercaya, satu karena kekuatannya. Maka kemudian, wahai bapak, jadikanlah dia orang yang bekerja di tempat kita. Ya mungkin bahasa perempuan seperti itu, Pak. Meskipun tahu maksudnya kalau bisa sih jadi suaminya. Akhirnya kemudian Nabi Musa menjadi istrinya salah seorang anak dari Nabi Syuaib tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berjalannya waktu, kemudian setelah 10 tahun, ini kalau kita perkirakan orang yang punya masalah di suatu tempat kemudian menghindar secara jauh dari tempatnya selama 10 tahun, perkiraan itu masalahnya sudah kalau bahasa sekarang kadaluarsa, mungkin kalau bahasanya polisi gitu, Pak. Jadi kira-kira sudah aman. Maka kemudian Nabi Musa itu ada rasa kangen untuk kembali ke Mesir. Lah, perjalanan Nabi Musa dari Jordan ke Mesir itu otomatis akan melewati Bukit Turisina, atau di daerah sekarang Mesir di bagian Sinai, dekat Jordan. Nah, setelah di situ kemudian Nabi Musa melihat api di atas gunung. Kemudian dikatakan kepada keluarganya, saya melihat api, coba akan saya cari itu, barangkali itu akan menjadi petunjuk atau bisa menghangatkan badan kalian. Perkiraan itu musim dingin berarti, Pak, kalau butuh penghangat. Karena kalau musim panas di Mesir itu malam hangat terus, nggak butuh penghangat. Tapi kalau musim dingin butuh penghangat atau jaket atau ya pokoknya penghangat untuk malam, kalau malam dingin banget. Nah, kemudian ketika Nabi Musa naik, situlah kemudian mulai dikenalkan, atau Allah mulai mengenalkan diri kepada Nabi Musa bahwa akulah Tuhanmu dan sebagainya. Pergilah kamu ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, kemudian Nabi Musa mengakui, saya punya kesalahan kepada mereka, saya pernah membunuh satu orang kepada mereka, maka maafkanlah aku. Kemudian Allah memaafkannya. Dan kemudian Nabi Musa minta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya. Kemudian minta Harun akhi, jadikanlah Harun sebagai teman saya untuk berdakwah. Kemudian diijabah juga. Kemudian berangkatlah Nabi Musa ke Mesir setelah dikasih tahu tata cara menggunakan mukjizatnya tadi, Pak. Jadi dikasih tahu cara melemparkannya seperti apa, hingga jadi ular. Terus bagaimana cara kemudian tangannya ketika keluar dari ininya jadi bersinar. Nah, ini satu sisi kalau nggak dikasih
tanda seperti ini, nanti Fir'aun nggak akan percaya, Pak. Kemudian datanglah Nabi Musa ke Mesir menemui Harun dan ibunya, otomatis seperti itu. Kemudian Nabi Harun ini orangnya, kalau kita bahasakan dengan zamannya Nabi Muhammad, mungkin kayak Abu Bakar. Jadi ketika diajak, ayo kita diutus Allah tuh, ayo berangkat, sami'na wa ta'na, Harun itu. Akan tetapi mungkin sisi-sisi keberaniannya jauh daripada Nabi Musa, tapi sisi-sisi diplomatis Nabi Harun lebih pintar. Kemudian berangkatnya ke Fir'aun dan menunjukkan bahwa saya ini Rasul dari Rabbil Alamin dengan bukti ini. Kemudian Fir'aun makin marah, kemudian mengumpulkan orang-orang yang mungkin di bawahnya ya, dan menanyakan apakah ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun, katanya gitu. Ya lain mungkin yang pro dengan Fir'aun menjawab ya tidak ada. Kemudian dikumpulkanlah ahli sihir itu untuk melawan Musa. Yang disorot di dalam Al-Quran adalah ketika ahli sihir itu melemparkan tali temalinnya menjadi ular, dan kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar dan memakan tali atau memakan ular-ular ahli sihir itu. Itu adalah salah satu contoh yang disorot dalam Al-Quran. Saya pikir banyak sekali mungkin yang tidak tersorot. Jadi ketika seperti itu, kemudian sebagian ahli sihir ini percaya kepada Nabi Musa, karena pada dasarnya adalah sihir itu tidak akan bisa memakan ular yang lain kalau ularnya sihir. Tapi Nabi Musa ini contohnya di atas sihir gitu, Pak. Maka kemudian, oh ini benar, berarti ada yang lebih hebat daripada kita, seperti itu. Kemudian sebagian ahli sihir beriman kepada Nabi Musa untuk menyembah Allah, dan sebagian yang lain tetap pada Fir'aun karena takut kekuasaannya hilang. Nah kemudian yang beriman kepada Fir'aun ini mengalami intimidasi, penyiksaan dan sebagainya, meskipun tidak semuanya, hingga kemudian menyampaikan hal-hal yang penting. Termasuknya adalah Nabi Musa mengatakan, saya diutus oleh Allah ke sini untuk mengingatkan engkau agar tidak berlaku sombong, dan yang kedua adalah agar engkau membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan biarkan Bani Israel bersama saya kembali ke tanah kelahirannya. Intinya dari sini kita bisa melihat bahwa intinya adalah di situ membebaskan perbudakan dari Fir'aun, Pak, atau memerdekakan kaum Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun. Hingga beberapa waktu yang mungkin dakwah waktu itu sangat berat sekali, karena masyarakatnya adalah masyarakat penyembah berhala, termasuknya adalah kaum Bani Israel sendiri. Itu nanti saya singgung tadi di dalam ayat, wa idkutum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Karena umumnya masyarakat waktu itu menyembah Tuhan itu yang bisa kelihatan Tuhannya. Menyembah Fir'aun kelihatan orangnya, menyembah ini kelihatan ininya. Hingga kemudian sampai kisah Nabi Musa mengajak Bani Israel keluar dari Mesir di malam hari keluar. Akan tetapi namanya juga mengajak orang yang banyak keluar dari suatu tempat, otomatis ketahuan, Pak. Berbeda ketika kita keluar 1-2 orang. Kalau mengajak banyak orang kan ketahuan. Setelah ketahuan itu kemudian Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya dan kejar mereka. Kemudian dikejarlah kaum Bani Israel itu hingga terpojok di tepi pantai. Kalau kita perkirakan lurus dengan Sinai Mesir itu ya nanti tembusnya Sinai, Pak. Tembusnya Sinai kalau nyebrang laut. Nah, setelah tembus mepet di laut itu, kaum Bani Israel ini karena logis, Pak. Karena logis. Wahai Musa, kita mau diapakan? Mau kemana kita itu? Kita sudah terpojok, matilah kita, kalau bahasa kita. Nabi Musa menjawab, kalla inna rabbi sayahdin, kan gitu. Enggak, saya punya Allah yang akan memberikan petunjuk, seperti itu. Ini kalau kita bisa ambil untuk diri kita, Pak. Kadang-kadang ketika kita punya masalah atau kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita mencari solusinya dengan akal. Ketika sudah mentok, seolah-olah Allah itu tidak ada. Padahal
lautan pun dibuat jalan juga bisa. Kemudian Nabi Musa diperintahkan pukullah lautan itu, maka akan menyibak lautan itu. Kemudian dipukullah lautan itu, kemudian menyibaklah airnya. Entah kalau orang-orang sekarang menggambarkan itu katanya ada tsunami waktu itu. Jadi entah bagaimana. Tapi kalau saya pikir ya karena mukjizat, lautan itu terbelah. Nah setelah terbelah ini karena Nabi Musa naik kuda, Pak. Kuda itu juga nggak berani nyebrang laut. Kudanya itu nggak pede untuk nyebrangin laut yang sisi-sisinya ada airnya. Lalu kemudian Malaikat Jibril menampakkan diri dengan naik kuda betina yang sekiranya kuda jantan ini akan mengikutinya. Kemudian begitulah akhirnya ini ketika satu sudah jalan maka semuanya jalan. Butuh ada yang mengawali. Semua itu kalau nggak ada yang mengawali nggak berani, Pak. Kayak kita misalkan apalah gitu melawan orang, kalau sudah rame-rame kalau nggak ada yang maju satu nggak ada yang berani. Ini termasuk di dalam saat Nabi Musa itu sejarah mencatat bahwa itu terbuka jalannya bukan satu tapi 12 jalan. 12 jalan. Dan diperkirakan catatan sejarah mengatakan ya lautnya seperti itu, tidak jalan di atas air, tidak, tapi jalan di atas tanah yang ada di laut itu. Maka kemudian bentuknya cekung seperti ini, maka yang ujung pertama itu bisa melihat yang terakhir, maka kelihatan mana tim saya dan mana timnya Fir'aun. Kemudian setelah kejar-kejaran, ketika timnya Nabi Musa sudah sampai di tepi, timnya Fir'aun itu masih di tengah-tengah. Nah ketika di tengah-tengah itulah kemudian air kembali pada posisinya. Dan di situ kemudian Allah menceritakan bahwa Fir'aun pun akhirnya mengaku dan mengakui dan ibarat kata mengakui dan ingin menyembah Allah gitu. Akan tetapi karena sudah telat, ya tidak diterima tobatnya. Ibarat kata mau tobat, tapi karena sudah mepet dengan itu ya nggak diterima. Maka dikatakan di dalam Quran, tobatlah sejak dini. Jangan tobat itu sudah ambil sakaratul maut baru tobat. Itu kalau kita melihat dari kisahnya Fir'aun ini, kalau orang tobatnya sudah di sakaratul maut itu nggak diterima, Pak. Meskipun dia syahadat. Tapi kalau sudah di sakaratul maut, apalagi misalnya sebelumnya terlalu parah rusaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah selesai dari masalah kejaran Fir'aun itu, Nabi Musa dan kaumnya hidup di sekitar Sinai, ya di sekitar bukit yang tadi. Kemudian berkembanglah kehidupan yang kita tahu bahwa Allah memberi makan Bani Israel itu berupa manna wa salwa. Manna wa salwa itu ya makanan dan minuman yang tidak pakai masak, tidak pakai susah, sudah ada. Jadi dalam tafsir saya pernah membaca bahwa itu adalah ayam goreng, kira-kira seperti itu, ayam bakar. Jadi ketika kita jam makan itu tinggal ngambil, sudah jadi ayam bakar, tinggal makan. Diperkirakan itu bertahun-tahun. Jadi saking bertahun-tahun lamanya sehingga Bani Israel itu merasa bosan. Kemudian minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, cobalah doakan kepada Tuhanmu agar menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dari bawangnya, kacangnya, atasnya dan sebagainya. Nabi Musa menimpali, apa kau mau mengganti yang itu dengan yang baik ini dan sebagainya. Kemudian udkhul misra fa inna lakum apa gitu ya. Jadi masuklah cobalah turun saja ke kota-kota, barangkali apa yang kau inginkan itu akan ada. Nah, di dalam tafsir pernah dikatakan seandainya kaum Bani Israel itu tidak meminta seperti itu, maka bisa jadi orang-orang yang beriman itu nggak usah repot-repot nyari makan, Pak. Sudah datang makanannya. Tapi mungkin setiap orang meskipun makanannya itu ayam setiap hari, ketika bertahun-tahun itu mengalami kebosanan. Termasuk saya pernah mengalaminya ketika saya belajar di Al-Azhar, karena di asrama itu setiap hari ayam, kalau nggak ayam daging gitu. Itu memang bosan, Pak. Kadang kita butuh tempe,
Dan tempe itu tidak ada kecuali anak-anak Indonesia sendiri yang bikin. Nah kadang-kadang kalau kita gambarkan seperti ini, ya tidak jauh lah manusiawi berkata. Kalau orang makan ayam terus itu bosan. Makanya kemudian dibuat seperti itu, ya tapi agak susah-susah sedikit kalau orang mau makan yang sebagaimana diminta. Kemudian Nabi Musa setelah kaumnya berjalan beberapa waktu di sana, kemudian Nabi Musa disuruh untuk mengambil kitab, ya di Turi Sinai itu juga, akan tetapi dengan syarat waktu itu adalah puasa 30 hari. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika umat Islam diperintahkan untuk berpuasa, itu adalah sama atau diibaratkan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat yang sebelumnya. Maka di zaman Nabi Musa itu pun juga diperintahkan untuk berpuasa 30 hari ditambah 10 hari. Kalau dipaskan adalah 40 hari. Entah bagaimana prosesnya, apakah Nabi Musa itu puasa di atas gunung itu bawa bekal atau tidak, kita nggak tahu. Karena di dalam sejarah dikatakan Nabi Musa meninggalkan umatnya itu, dia mengatakan saya titipkan kepada Harun selama 30 hari. Dan itu saya pikir tidak kembali, tidak naik turun. Jadi di atas terus selama 40 hari itu. Entah bagaimana, saya pikir orang-orang dulu mampulah puasa, tidak makan, tidak minum seperti itu. Atau mungkin Allah memberikan makanannya, ya itu kan mudah kalau kita gambarkan dari sisi-sisi yang umatnya saja dikasih manna wa salwa, apalagi kok nabinya. Kemudian setelah itu Nabi Musa mendapatkan kitab-kitab alwah atau kitab-kitab yang turun dari langit, sudah berupa catatan yang sudah tinggal diaplikasikan. Jadi kitab-kitab zaman Nabi Musa itu turun dari langit. Makanya cerita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran juga dikatakan ketika kaum-kaum Bani Israel di zaman Nabi Muhammad itu minta, cobalah turunkan, kalau memang kau benar ngaku utusan Allah, cobalah minta diturunkan kitab dari langit yang sudah berupa tulisan. Kemudian Allah menjawab, faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Loh, Musa saja pernah diminta lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Musa itu pernah dimintai umatnya, kaumnya, untuk mereka bisa melihat Allah. Itu kan lebih dari itu. Di dalam sejarah dikatakan karena saking ngeyelnya atau saking logisnya kaumnya Nabi Musa itu, kemudian Nabi Musa mengajak beberapa orang. Dikisahkan ada 12 sahabat Musa yang diajak ke Gunung Turisina untuk dibuktikan bahwa kita itu nggak bisa melihat Allah. Maka kemudian diajaklah mereka di atas Gunung Turisina, dan kemudian disambarlah petir, atau kalau kita bahasakan mungkin disingkaplah tabirnya Allah yang mungkin lebih dahsyat daripada petir itu, sehingga mereka pada semaput, mungkin kalau bahasanya, bahasa kita mungkin semaput, kalau bahasa Arabnya dikatakan mati tapi nanti dihidupkan lagi. Jadi mati, ketika itu langsung mati seketika itu, dan setelah mati kemudian dihidupkan lagi, kemudian mereka disuruh bertobat atau bertobat semuanya dan diampuni. Nah kemudian setelah itu baru agak mulai mengakui lah, seperti itu. Nah itu nanti juga ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah yang kita tahu bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu ada kisah yang kita mungkin jarang meneliti. Di situ dikisahkan bahwa perjalanan kaum Bani Israel disuruh menyembelih seekor sapi. Untuk apa? Untuk menghidupkan orang yang mati, Pak. Ini kalau kita percaya atau tidak percaya, orang mati dihidupkan lagi dengan memukulkan sebagian tubuh dari seekor sapi yang disembelih tadi. Itu di dalam surat Al-Baqarah jelas sekali. Itu pada awalnya adalah ada orang yang terbunuh yang kemudian saling menuding atau memfitnah, dan itu bisa dihidupkan lagi yang mati itu, dan kemudian ditanya siapa yang membunuh.
kemudian yang mati kemudian hidup itu berkata yang membunuh adalah si fulan. Nah setelah jawaban itu orang itu mati lagi. Jadi dihidupkan hanya untuk ditanya siapa yang membunuhmu? Ini udah mati lagi nih. Itu di zaman Nabi Musa. Maka di zaman-zaman selanjutnya dikatakan di situ poin pentingnya adalah setiap ada pembunuhan maka akan diketahui siapa pembunuhnya dengan cara-cara yang berkembang, saya pikir. Maka ketika ada pembunuhan itu sebenarnya bisa ditelusuri siapa yang akan yang dijadikan siapa pembunuh sebenarnya. Ketika ada saling menuduh atau dijadikan itu alat-alat fitnah untuk menghancurkan orang lain, asalkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin sedikit kisah yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa. Yang kita bisa ambil adalah hikmah. Apapun masalahnya, apapun sejarah kita, apapun masa lalu kita, kalau kita ingin berbuat baik dan diridhoi Allah sebagaimana Nabi Musa, insya Allah juga kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melihat Nabi Musa saja pernah mengalami kesalahan-kesalahan, apalagi kita yang bukan Nabi tentu akan mengalami hal itu sebagai manusiawi. Akan tetapi Nabi Musa juga bertobat dan diampuni, pun juga kita dijanjikan seperti itu. Barang siapa yang bertobat, ia diampuni. Dan ketika kita berjuang sekuat tenaga sebagaimana yang dilakukan para nabi, insya Allah kita juga akan menemukan jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang diberi hidayah atau jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, saya cukupkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Dan masih banyak cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran yang mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.